Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khofifah Muthaharoh, NIM belakang 041. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya atau rekan saya. Yang pertama, ada Satifah Anggun Oktaria, Sujimia Pujiati, Nisfaul Hikmah, dan Istiqomah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama atau slide pertama yang berjudul COVID-19 Impact on Sustainable Production and Operation Management, atau bisa diartikan COVID-19 berdampak pada produksi dan manajemen operasi yang berkelanjutan. Di seluruh dunia ini mengalami pandemi COVID-19, dan hal inilah yang mengganggu perekonomian dunia saat ini, dan juga sistem produksi mengalami gangguan sebuah aktivitas produksi. Maka dari itu di era pandemi seperti sekarang, sebuah perusahaan atau pengelola menindaklanjuti untuk mencari strategi yang baru. Dalam era pandemi sangat berdampak itu pada transportasi, karena transportasi itu menghubungkan antara wilayah satu dengan yang lain, negara satu dengan negara lain, seperti itu. Dan itu yang membuat adanya kendala dalam sebuah produksi. Kenapa kok bisa ada kendala? Karena kita tidak bisa melakukan ekspor impor, yang itu berimbas pada sebuah penurunan permintaan. Dan juga berbagai negara memilih untuk menutup wilayah mereka masing-masing karena untuk memutus rantai COVID-19. Dalam produksi itu, bahan baku itu bisa diambil dari ekspor ataupun import ke negara lain. Namun pada saat ini itu tidak bisa dilakukan karena berbagai wilayah negara itu melakukan penutupan, dan hal inilah yang membuat kendala dalam sebuah produksi itu sendiri. Maka dari itu sebuah PBB itu juga melakukan agenda untuk tahun 2030 yang berfokus pada pengembangan hidup sehat dan peningkatan kesejahteraan di segala usia. Dan di berbagai negara dan organisasi manufaktur juga berusaha untuk mengantisipasi dampak negatif dari COVID-19 ini. Ya, kalau di pemerintahan kita dengan memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu atau yang terdampak dalam COVID-19 ini. Dan juga di berbagai perusahaan itu juga melakukan supaya produksi itu tetap berjalan, perekonomian tetap berjalan dengan membuat situs-situs online atau menjual dengan cara online seperti itu. Wabah COVID-19 ini juga menurunkan sebuah produksi dan ekonomi konsumen, dan juga sebagian pasar global ikut merosot pada saat ini. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Khofifah, yaitu jaringan produksi pada rantai pasokan terpengaruh secara luas akibat penyebaran COVID-19. Pabrik-pabrik ditutup atau bekerja dengan kapasitas yang berkurang. Banyak pula pabrik yang melakukan PHK secara besar-besaran. Lalu, selain itu, rantai pasokan barang mentah dan barang juga jadi terganggu akibat pembatasan perdagangan dan pengangkutan. Situasi pandemi meningkatkan permintaan akan barang-barang produksi langka seperti ventilator, sarung tangan, pelindung wajah, masker, dan pembersih pada tingkat yang tinggi.
Terobosan untuk menghidupi situasi pandemi dilakukan dengan mengubah kebijakan-kebijakan agar produksi yang dibutuhkan selama pandemi dapat terpengaruh, seperti banyak pabrik yang beralih fungsi memproduksi masker dan pelindung diri. Baik, selanjutnya, perubahan dalam sistem produksi harus dilakukan untuk menghadapi COVID-19. Persiapan dalam menghadapi pandemi mulai dari penerapan sistem produksi yang fleksibel agar bisa mengembalikan sistem produksi yang efisien nantinya. 2. Sistem pengendalian dan produksi. Kesiapsiagaan untuk mengatasi pandemi. Organisasi produksi dan jasa membuat rencana persiapan untuk menghadapi pandemi dengan memperhatikan stok barang dan bahan baku, sifat dan dampak pandemi. 1. Berdampak pada melemahnya permintaan beberapa jenis produk, semisal mobil, angkutan umum, seperti itu. 2. Banyaknya permintaan yang melonjak memilih perusahaan atau produk APD, pembersih, masker wajah. Kegagalan pemasokan dan tidak pastian pemasokan bahan baku. 4. Memengaruhi kemampuan untuk mengirim dan menerima produk tepat waktu. Yang terakhir, memastikan kepastian tenaga kerja untuk merakit atau mengirimkan produk. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu langkah-langkah responden terhadap pandemi wabah. Untuk menekan pertumbuhan atau penyebaran virus dapat dikendalikan dengan memberlakukan program lockdown atau karantina di seluruh negeri. Tanggapan segera untuk setiap pandemi membutuhkan rantai pasokan medis yang kuat dan andal. Perusahaan logistik harus menangani limbah medis berbahaya dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan resiko infeksi bagi personal penanganan limbah. Selanjutnya yaitu evaluasi pandemi. Pandemi berdampak pada pengembangan sumber daya manusianya, di antaranya yaitu dampak COVID-19 pada manajemen tenaga kerja organisasi untuk berkelanjutan yang lebih baik. Lalu program pembangunan kapabilitas virtual. Selanjutnya adalah peninjauan segera atas kebijakan sumber daya manusia untuk keberlanjutan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan. Lalu berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan kemajuan atau cara mengatasi dampak COVID untuk keberlanjutannya nanti. Saya akan memaparkan tentang poin ketiga, yaitu pembelajaran. Manajemen produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dari barang dan jasa, penting dan tidak penting merupakan masalah keputusan yang kompleks bagi manajer industri dan pembuat kebijakan selama situasi pandemi. Kemudian berikut ini terdapat rekomendasi yang dapat menguntungkan pembuat kebijakan dan manajer industri. Untuk meningkatkan produksi keberlanjutan dan tren konsumsi produk dan layanan dalam konteks rantai pasokan. Yang pertama dalam domain produksi, yaitu terdapat 1. Kebijakan produksi global dan nasional harus direvisi. Artinya pemerintah perlu mendukung sistem produksi dengan memberikan insentif yang memadai dalam kebijakan ke depan. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas produksi saat ini harus beralih ke manufaktur digital. Artinya fasilitas produksi harus beralih ke manufaktur digital atau manufaktur berbasis 4.0 dan mempromosikan teknologi digital seperti percetakan 3D, robot, sistem fleksibel, manufaktur digital, dan lain-lain untuk produksi barang. Kemudian yang ketiga yaitu diperlukan mekanisme koordinasi yang kuat antara pemerintah, produsen, lembaga medis, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga militer. Yaitu dimaksudkan diperlukannya mekanisme koordinasi yang kuat antara di antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, produsen, lembaga medis, LSM, dan mungkin lembaga militer
untuk lebih mengontrol laju infeksi pandemi tersebut. Yang keempat yaitu penerapan manufaktur digital di sektor kesehatan. Artinya, di situasi pandemi saat ini mendorong penerapan manufaktur digital di sektor kesehatan. Yang kelima yaitu penerapan sistem manajemen teknologi informasi sebagai upaya pengendalian pandemi. Dimaksudkan pengendalian pandemi dapat ditangani dengan penerapan sistem manajemen teknologi informasi yang kuat untuk berbagi pola produksi dan konsumsi waktu nyata. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu domain konsumsi. Di antaranya yaitu 1. Terciptanya variasi yang besar dalam konsumsi barang-barang penting. Ini maksudnya yaitu situasi COVID-19 seperti ini menciptakan variasi yang besar dalam konsumsi barang-barang penting. Oleh karena itu, manajer industri seharusnya mempertimbangkan permintaan barang-barang penting selama pandemi. Kemudian yang kedua yaitu perlunya evaluasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai akibat dari pengiriman produk secara online atau khususnya makanan dan bahan makanan. Artinya, pada situasi seperti ini terjadi penguncian di berbagai belahan dunia memicu permintaan pengiriman produk secara online, terutama makanan dan bahan makanan yang menjadi penyebab tambahan pemborosan makanan dalam kepanikan tersebut. Untuk itu diperlukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga, terjadi peningkatan kelestarian lingkungan akibat dari berkurangnya konsumsi bahan bakar fosil. Ini diartikan karena pergerakan yang terbatas, konsumsi bahan bakar fosil berkurang secara signifikan, sehingga menghasilkan peningkatan kemampuan kelestarian lingkungan. Kemudian yang keempat, yaitu mengevaluasi perilaku dan tren konsumsi pelanggan dari meningkatnya adopsi media sosial. Penjelasannya yaitu di periode COVID-19 juga meningkatnya adopsi media sosial yang sangat penting bagi bisnis untuk mengevaluasi perilaku dan tren konsumsi pelanggan. Kemudian yang terakhir, perlunya organisasi bisnis untuk merencanakan keputusan pasokan dalam hal kapasitas, tenaga kerja, persediaan, dan lain-lain. Artinya, karena ketidakpastian, konsumen juga menumpuk komoditas penting selama pandemi, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada pengelolaan permintaan pelanggan. Oleh karena itu, organisasi bisnis perlu merencanakan keputusan pasokan dalam hal kapasitas, tenaga kerja, persediaan, dan lain-lain untuk memastikan kelancaran pasokan dari sudut pandang pelanggan. Terakhir, dampak gangguan rantai pasokan harus dianalisis dari perspektif masyarakat. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran yang dapat kita ambil dari adanya pandemi COVID-19 ini untuk rantai pasokan dan domain logistik. Transformasi dari jaringan rantai pasokan ke jaringan pasokan digital dengan tujuan mengurangi resiko rantai pasokan dan mempersiapkan organisasi untuk menyesuaikan dan pulih dengan cepat dari gangguan semacam itu. Jadi di sini transformasi kita itu berubah menjadi jaringan pasokan digital. Kemudian penggunaan robot dan kendaraan terpadu otomatis pada pusat distribusi dan gudang untuk menjaga jarak sosial. Nah, di sini sangat diperlukan ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan untuk menjaga jarak. Dengan adanya penggunaan robot dan kendaraan terpadu otomatis ini, maka jarak sosial antar manusia ini menjadi terbatas. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi jaringan manufaktur yang sesuai untuk pilihan sumber alternatif untuk bahan mentah, pemasok, dan penyedia layanan logistik dan lain-lainnya.
Kemudian pengembangan sistem transportasi dan distribusi yang lebih tangguh. Di sini tujuannya untuk memenuhi permintaan produksi dan konsumsi yang meningkat. Kemudian untuk yang terakhir, penutup atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel yang sudah kita review ya. Pandemi COVID-19 menjadi gangguan paling signifikan dalam masalah industri terakhir ini dan mengakibatkan organisasi pabrikan untuk menghentikan sistem produksi untuk waktu yang lebih lama dan mencari solusi yang berkelanjutan. Sistem produksi perlu menghidupkan kembali dan mencari sumber bahan baku yang tepat. Organisasi bisnis harus menangani manajemen tenaga kerja yang aman dan terjamin. Karena adanya pandemi ini, produksi mengalami penurunan, bahkan tidak ada permintaan. Penggunaan digitalisasi di era pandemi yang meningkatkan jarak sosial dan kesejahteraan sosial. Jadi di sini dengan adanya digitalisasi di era pandemi ini akan meningkatkan jarak sosial dan kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat, baik itu dari perusahaan maupun lainnya. Di sisi lain, pandemi mengurangi emisi karbon global dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Namun pada saat yang sama, bisnis dan orang-orang di seluruh dunia sedang berjuang dalam hal pengurangan pekerjaan, masalah keselamatan dan kesehatan mental pekerja, dan beban keuangan karena hilangnya produksi dan penutupan situs. Jadi, sebenarnya pandemi ini memiliki suatu kelebihan atau sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positifnya itu pandemi ini dapat mengurangi emisi karbon global dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Namun bagi pebisnis dan orang-orang di seluruh dunia, hal ini menjadi suatu masalah yang seperti yang telah saya sebutkan tadi. Demikian review artikel yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.